Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Paujan di kelas PTI 2B dengan nomor induk mahasiswa 20836013. Di sini saya akan memaparkan tentang paralel dan distributor computing, multi-core architecture dan virtualization, yang mana pemahaman tersebut diambil dari YouTube yang diberikan oleh mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh dosen Bapak Muhaimin. Langsung saja ke pemaparan. Yang pertama ada pengertian paralel dan distributor computing. Paralel dan distributor computing adalah metode penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan, tetapi dalam prakteknya seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Maksudnya, program dijalankan dengan banyak CPU secara bersamaan dengan tujuan untuk membuat program yang lebih baik dan dapat diproses dengan cepat. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada parallel processing berbeda dengan istilah multitasking, yaitu satu CPU menangani atau mengeksekusi beberapa program sekaligus. Parallel processing dapat disebut juga dengan istilah parallel computing. Sejarah mencatat konferensi internasional tentang FARC 97, komputasi paralel computing diadakan di Bonn, Jerman, tanggal 19 sampai 22 September 1997. Konferensi pertama dalam seri ini 2 tahunan diadakan pada tahun 1983 di Berlin. Dalam kasus Farco 97, tonggak baru dicapai dalam bahwa lebih dari setengah dari makalah dan poster yang disajikan prihatin dengan aspek aplikasi. Fakta ini mencerminkan kedatangan usia komputasi paralel. Untuk menjalankan operasinya, komputasi paralel membutuhkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, algoritma, yang kedua, bahasa pemrograman, dan yang ketiga, kompiler. Contoh sistem yang diterapkan pada objek 3D yang besar dan rinci, interpretasi geometrik yang melekat seri membatasi kecepatan generasi gambar. Yang selanjutnya pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah evolusi virtualisasi berupa arsitektur yang berorientasi layanan menggunakan komputasi utility. Cara kerja cloud computing bersifat transparan, mudah diakses sehingga pengguna tidak perlu pengetahuan lanjutan dan hanya perlu tahu bagaimana untuk mengaksesnya. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputasi dan internet di mana informasi secara permanen tersimpan pada web hosting dan disimpan sementara di perangkat pengguna yang digunakan. Manfaat cloud computing itu sendiri serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Salah satu keunggulan teknologi cloud adalah memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Dan yang keempat, investasi jangka panjang. Cara kerja sistem cloud computing. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan secara virtual melalui jaringan internet. Kemudian perintah-perintah tersebut dijatuhkan ke server aplikasi. Setelah disajikan dengan halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima. Contohnya lewat penggunaan email seperti Yahoo atau Gmail. Jenis-jenis cluster. Cluster terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada high availability, yang kedua load balancing cluster, dan yang ketiga grid computing.
Yang kedua ada multi-core architecture. Multi-core architecture atau multi-core processor adalah kombinasi dua atau lebih prosesor independen ke dalam sebuah integrated circuit. Umumnya multi-core mengizinkan perangkat komputasi untuk meragakan suatu bentuk thread level parallelis tanpa mengikut sertakan banyak prosesor terpisah. TLV lebih dikenal dengan chip level multiprocessing. Teknologi prosesor sudah memanfaatkan multi-core. Sebuah chip memiliki 2 core atau lebih sudah banyak dibuat. Memiliki komputer dengan 2 inti atau 4 inti saat ini sudah menjadi hal biasa. Demikian juga harga prosesor yang dijual dari tahun ke tahun terus turun. Keuntungannya meningkatkan performa dari operasi sesnop atau bootstrapping. Bootstrapping adalah suatu teknik yang digunakan dalam sistem pembagian memori terdistribusi. Secara fisik, desain CPU multicore menggunakan ruang yang lebih kecil pada PCB. Prosesor dual core menggunakan sumber daya lebih kecil dibanding sepasang prosesor dual core. Desain multicore memiliki resiko desain error yang lebih rendah daripada desain single core. Dan ada pula kerugiannya dalam hal sistem operasi. Butuh penyesuaian kepada software yang ada untuk memaksimalkan kegunaan dari sumber daya komputasi. Dari sudut pandang arsitektur, pemanfaatan daerah permukaan silikon dari desain single core lebih baik daripada desain multi-core. Pengembangan chip multi-core membuat produksinya menjadi menurun karena semakin sulitnya pengaturan suhu pada chip yang padat. Dan materi yang terakhir ada virtualization. Apa sih virtualization? Adalah sebuah dibuatnya versi virtual dari suatu hal, khususnya di bidang IT, misalnya sistem informasi. Yang bisa disajikan virtual dalam hal ini biasanya adalah sistem operasi atau server maupun hal-hal terkait teknologi informasi lainnya yang berbentuk perangkat keras dan hardware. Menurut Microsoft, virtualisasi adalah cara membuat sebuah komputer fisik atau sebuah server menjadi beberapa mesin virtual yang mampu berinteraksi secara independen. Bahkan mesin virtual ini dijalankan menggunakan sistem operasi atau aplikasi yang berbeda, meskipun satu host mesin atau perangkat yang sama. Manfaat dari virtualization adalah yang pertama efisiensi sumber daya, yang kedua manajemen sederhana, yang ketiga ada downtime sedikit, yang keempat ada instalasi cepat. Ada pula jenis-jenis virtualization. Yang pertama ada network virtualization, adalah metode virtualisasi dengan penggabungan sumber daya dalam jaringan. Yang kedua ada strong virtualization. Cara virtualisasi ini adalah dengan pooling penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan. Yang ketiga ada server virtualization. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sumber daya server sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir ada data virtualization, yang dimana merupakan proses abstraksi data teknis tradisional dan manajemen data. Itulah pemahaman dari saya tentang distributor and parallel computer, dan yang kedua ada multi-core architecture, dan ketiga virtualization. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.